Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada seperti biasa, kita selalu doakan semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Kita sampai di zodiak Gemini, para Gemini. Gimana kabarnya di tahun 2024? Aku yakin kamu sudah mengalami banyak hal ya. Aku yakin kamu sudah belajar banyak hal di tahun 2024. Dan aku harap di awal tahun 2025 ada pembaharuan energi di sini untukmu, untuk hidupmu ya, dari semua segi aspek ya dalam kehidupanmu. Mengawali tahun 2025, pastikan energi kamu semakin positif ya. Pastikan kamu sudah mengambil semua pelajaran-pelajaran yang sudah kamu dapat di 2024 ya. Jangan disia-siakan ya. Kita akan lihat energimu di bulan Desember Gemini, para cross watcher. Ini lebih ke hubungan ya guys, ke hubungan asmara, percintaan, apapun yang ketarik sebenarnya. Apapun yang diizinkan semesta, itu kita lihat ya. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Gemini di bulan Desember. Bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum ya, karena nggak semua Gemini itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini, berarti energi kalian ketarik. Jika enggak, maka tinggalin ya. Jangan dicocok-cocokin gitu, agar kalian nggak halu, nggak baper. Dan ambil pesan positifnya, jadikan doa ya, jadikan manifestasi. Dan tinggalkan yang negatifnya, oke? Gemini di bulan Desember. Apakah Gemini sudah banyak mengalami perubahan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya? Gemini. Wow, ada kartu satu. Oke, bagus Gemini. Di akhir tahun aku melihat menjelang awal tahun ya, ada energi yang menyala lagi di sini. Ada kartu yang ya, jadi akan ada pembaharuan ya, baik di dalam hubungan, di dalam berharap di semua aspek kehidupanmu ya. Energi yang menyala lagi, bersemangat lagi ya, menggapai harapan-harapan dalam kehidupanmu. That's good, Gemini. Gemini. Oh, nah banyak ya, aku ambil. Gemini. Ada kebanyakan Gemini yang energi maskulin ya. Nggak melulu cewek atau cowok guys. Bisa cewek energinya maskulin. Energi maskulin itu seperti apa kak? Dominan energinya itu kayak laki gitu ya. Mungkin seorang single parent, seseorang tulang punggung keluarga ya. Ayo dong, oke. Gemini energinya bagus ya. Jika belum, maka di sini kamu diminta untuk ini. Kamu sudah belajar banyak hal ya dari tahun-tahun yang lalu. Kamu sudah masuk ke dalam. Jika belum, maka ayo masuk ya, masuk ke dalam pemahaman yang dalam. Pahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada pelajaran yang harus kita ambil ya. Jika tidak, maka kita akan muter-muter di sana aja ya. Kita akan lihat Gemini energi yang bagus. Dan mungkin sebagian Gemini yang belum sampai energi ini, maka cepat ya, karena ini udah akhir tahun. Kamu sudah, aku lihat sudah banyak memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu itu. Kamu masukkan ke dalam diri itu. Maksudnya kamu masukkan dalam perenungan. Kok ini bisa terjadi ya? Kenapa ini bisa terjadi ya? Apa penyebabnya, letaknya, salahnya di mana? Apa yang harus diperbaiki gitu. Bagus ya. Gemini, jika belum maka lakukan itu
yang aku sampaikan tadi. Karena ini akhir tahun, harus ada pembaruan energi di awal tahun, guys. Jangan stay di situ-situ aja, ya. Seseorang yang nggak belajar dari kehidupan masa lalunya, nggak ngambil pelajaran, maka dia akan muter-muter di pola yang sama. Nggak lulus-lulus, ya. Ibaratkan anak sekolah itu nggak naik kelas gitu. Gemini, oke tuh, Gemini masih terjebak. Gemini aku lihat energinya masih terjebak di masa lalu, ya pusing juga mikirin masa depan. Kemudian, bentar guys, sorry guys, aku putus. Gemini, ada sebagian Gemini yang masih terjebak di masa lalu ya. Lepaskan Gemini ya, jangan terus tenggelam di masa lalu. Pahami, sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu itu banyak banget pelajarannya. Ambil pelajarannya ya. Dan orang-orang dari masa lalu, maafkan mereka, lupakan ya, lepaskan. Gak baik menyimpan terus dendam ya, gak baik terus menyimpan rasa sakit hati. Sama saja kamu seperti menelan racun. Dan kamu tahu seseorang yang banyak menyimpan rasa sakit, dendam ya, kemarahan, itu mereka seperti memasukkan racun ke dalam tubuh. Nanti kamu akan mengalami penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi hindari teman-teman ya energi negatif seperti itu, kemarahan, sakit hati, dendam. Banyak-banyak meditasi agar kalian bisa mengendalikan rasa dalam diri. Dan Gemini, lepas masa lalu ya. Ayo terus melangkah maju, fokus di hari ini, saat ini, detik ini. Jangan juga pusing, stres mikirin ke depannya seperti apa ya. Mengalir saja, pasrahkan total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, pasrah total. Oke? Kita ini ibaratkan hanya wayang. Tahu kalian wayang kan? Kita tuh sudah yang menggerakkan kita ya Tuhan. Ya. Alam semesta Tuhan yang menggerakkan kita. Tuhan yang sudah mengatur kita dipertemukan dengan siapa, pelajaran apa ya. Karena ya sebelum kita lahir ke dalam dunia ini dulu sudah membuat kesepakatan dengan Tuhan bahwa kamu akan terlahir ke dunia ini dengan pelajaran kamu yang seperti ini, perjalanan kamu yang seperti ini, kamu akan bertemukan dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Kamu akan hidup sampai umur begini, jodohmu ini, kamu akan menikah dengan ini dan ini, kemudian kamu bercerai, kamu menikah lagi dan ini. Entah udah berapa kontrak yang udah kita tanda tangani. Kamu setuju nggak terlahir ke dunia? Nah, sebelum kita terlahir tuh kita udah diituin dulu gitu, ada kesepakatan kita dengan Tuhan, dengan alam semesta. Jika kamu setuju, maka kamu akan dilahirkan. Oke? Kenapa banyak banget ya janin-janin yang sebelum lahir mereka meninggal, atau ketika lahir mereka meninggal karena mereka nggak siap ya dengan apa yang akan terjadi di bumi ini, di alam semesta ya. Mereka nggak mau nggak sepakat gitu, nggak menyetujui perjanjian itu tadi ya. Jadi teman-teman semuanya ya, mengalir saja. Lihat segala sesuatunya ya dalam kehidupan kita, ada Tuhan di balik itu yang menggerakkan kita ya, yang menggerakkan orang-orang datang ke dalam kehidupan kita, menyakiti kita mungkin ya, kemudian bikin kita marah mungkin. Perhatikan ya, mereka itu hanya alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita belajar. Oke, kita diajarkan untuk mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, amarah kita ya. Jadi masuk ke dalam pemahaman itu. Oke, Gemini, aku melihat ada banyak energi kemarahan mungkin ya. Gemini masih menyimpan sebuah api di dalam diri ya, dari energi masa lalu. Ayo Gemini ya, masuk ke dalam pemahaman itu. Maafkan mereka ya. Ketika seseorang paham bahwa segala sesuatu di bumi ini ya, segala sesuatu di hidup ini ada Tuhan di baliknya yang menggerakkannya, maka dia nggak akan pernah merasa terlukai, dia nggak akan pernah merasa marah atau tersakiti ya. Karena ya dia hanya akan bisa tersenyum saja menghadapi semua itu. Oke ya Allah gitu, oke ya Tuhan, oke semesta.
Aku terima gitu. Jadi ya tolong beri kekuatan aku untuk bisa melewati ujian ini gitu ya. Ketika kalian mungkin ada ada ya masalah-masalah seperti ini, masalah yang datang dalam kehidupan kita, sebenarnya nggak ada namanya keburukan guys, semuanya itu kebaikan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang ya. Tergantung kitanya, tergantung manusianya negatif atau positif. Jika manusianya terus negatif, maka dia akan kayak menganggap semua hidupnya itu buruk gitu ya. Tergantung sih sebenarnya. Aku masih ngocok ya. Gemini, ada banyak peluang-peluang terbuka di depan sana untukmu, maka ambil ya. Jangan lagi tenggelam di masa lalu, oke? Nih ya, jadi ambil kesempatan ini. Ini dalam semua aspek kehidupanmu. Ayo ya, ini pintu terbuka lebar menuju 2025. Lepaskan segala sesuatu yang membuat kamu marah. Lepaskan segala sesuatu yang membuat kamu sakit, ya, membuat kamu terluka. Maafkan mereka. Biarkan mereka menjadi urusannya Tuhan dan alam semesta. Kamu tahu kan, hukum alam itu pasti berlaku. Kifarah ya kalau dalam Islam. Hukum karma, hukum alam itu ada dan itu nyata. Ya, jadi lepaskan, pasrahkan aja kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku serahkan mereka kepadamu. Oke, biarkan semesta dan Tuhan dan alam semesta yang bekerja. Akan ada banyak hadiah dari alam semesta di depan sana yang akan kamu dapatkan ketika kamu memaafkan seseorang ya, ketika kamu menerima ya, legowo gitu. Sebentar guys. Sebentar ya. Maaf ya guys, abaikan jika ada suara-suara noise, apapun yang kalian dengar. Gemini, hubungan kalian, hubungan asmara, percintaan Gemini di akhir tahun. Gemini, oke. Ada surat di sini. Berharap ya ini ada kartu satu, mungkin kamu akan menerima sebuah kabar dari masa lalu juga ya. Dan ketika seseorang udah belajar dari masa lalu ya, mereka ngambil pelajarannya nih, dan mereka akan membuat pembaruan di dalam energinya. Ketika mungkin dulunya kamu menjalin hubungan yang toksik ya, kamu di ghosting, hilang, kemudian tiba-tiba dia nongol. Kamu mau balik lagi atau enggak itu ya terserah kamu gitu. Udah capek ya kak, udah kapok, dibohongin terus, begini terus. Nah itu tandanya orang sudah mengambil pelajarannya ya. Ketika seseorang disakiti terus, ya memaafkan terus, dia nggak ngambil pelajarannya itu. Ambil pelajarannya, maafkan ya. Maafkan, kita harus memaafkan, tetapi ambil pelajarannya ya. Gemini. Wow, akan ada pertemuan di sini. Ada Gemini yang terhubung dengan orang baru ya, melalui media sosial. Hati-hati ya Gemini. Koneksi-koneksi media sosial jangan terlalu diambil hati ya. Silakan terkoneksi tetapi kendalikan rasa. Karena media sosial itu nggak semuanya itu real ya. Jadi kebanyakan fake, kebanyakan bohong, kebanyakan penipuan. Hati-hati, gunakan energi ya. Gunakan vibrasi, gunakan getaran untuk mengenal seseorang ya. Dari caranya mereka berkomunikasi dengan kita ya. Tuh ya, ada energi yang merusak ini. Energi yang merusak, hubungan yang toksik aku lihat ya. Hati-hati aja ya Gemini. Bingung menentukan dua pilihan, juggling ya. Nggak balance gitu, terombang-ambing Gemini. Kenapa Gemini terombang-ambing? Nggak bisa move on. Gemini, apakah ini energimu sendiri atau energi seseorang ya? Yang dipertemukanmu di media sosial. Ada energi yang nggak bisa move on gitu. Apakah ini Gemini? Karena aku lihat menangkap energimu, kamu tenggelam di masa lalu ya. Nggak bisa move on, ayo move on Gemini. Kita udah mau masuk ke 2025 ya. Kalian LDR ya.
divine timing, serahkan semuanya kepada Tuhan dan alam semesta ya, kepada waktunya ilahi di sini. Oke? Ada jarak antara kamu dengan seseorang ya. Seorang maskulin, ada dua pilihan di sini. Mungkin kalian sudah putus tapi nggak bisa move on gitu ya. Ada perasaan yang semakin tumbuh dan dalam ya, semakin hari semakin tumbuh. Kebanyakan di sini yang menonton ada Gemini, energinya maskulin ya. Sekali lagi, maskulin, feminim itu bukan gender ya guys. Bisa kamu seorang wanita dengan energi maskulin ya. Bisa kamu seorang cowok dengan energi feminim. Kebanyakan sekarang kebalikannya ya. Jadi banyak-banyak meditasi ya, agar energi maskulin dalam diri itu seimbang. Energi maskulin perlu di dalam seorang wanita. Karena apa? Itu tujuannya untuk perlindungan diri kita ya, energi maskulin. Oke, ini ada Gemini yang sudah putus ya. Ada yang wow, cinta segitiga, my God. Ada dua maskulin di sini. Jika kamu seorang feminim, jika kamu seorang wanita, maka ada energi kamu di-link dengan dua maskulin ya. Ada orang ketiga masuk. Hati-hati ya orang ketiga ini. Entah kamu Gemini yang sudah menikah, mungkin ya sudah berpasangan atau seperti apa, atau ini adalah energi dua orang pria ya, tetapi aku nggak tahu apakah ini kisah-kisah sesama jenis ya. Jadi sesuaikan. Aku nggak menyalahkan ya, jangan ngejudge karena ya begitulah jiwa ya. Terkadang mereka dulu adalah pasangan di kehidupan past life ya, dan mereka dipertemukan kembali di kehidupan saat ini dalam tubuh yang berbeda. Jadi jangan heran ketika kalian melihat ada banyak banget di luaran sana pasangan-pasangan sesama jenis ya. Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang bereinkarnasi. Mereka dipertemukan kembali ya, di dalam tubuh yang berbeda ya, di dalam tubuh yang sama gitu. Misalkan seorang feminim ya, seorang feminim berada dalam tubuhnya feminim, seorang maskulin berada dalam tubuhnya wanita ya. Seorang gimana sih deh guys, belibet ya aku ngomongnya. Gini, seorang wanita yang ke laki-lakian gitu, biasanya tomboy ya, atau seorang cowok yang yang energi yang feminim banget, dominannya ya, karena ada dua energi dalam diri kita, feminim dan maskulin. Yang cewek kalau dia dominannya maskulin, dia akan kayak cowok ya, pekerja keras, tulang punggung keluarga, tanggung jawab ya. Dia yang effort duluan, orangnya aktif gitu. Lain dengan yang cowok energinya feminim ya, dominannya feminim, energi maskulinnya hanya sedikit ya, maka dia akan seperti seorang wanita, nggak mau kerja berat, nggak bisa kerja berat ya, nggak bisa menahan rasa sakit, terus kemudian hanya dia menunggu, nggak ada pergerakan, nggak berani action ya. Dan banyak banget ya, jadi jangan pernah ngejudge ya. Itulah perjalanan jiwa guys, seperti itu. Mereka sedang mereka terlahir kembali untuk melanjutkan pelajaran kehidupannya yang belum selesai di kehidupan masa lampau ya. Mereka terlahir kembali untuk saling melepas kemelekatan ya. Sebenarnya jiwa-jiwa yang terlahir kembali dalam kehidupan sekarang ini, mereka adalah jiwa-jiwa yang dulu masih melekat ya kepada duniawi. Maka untuk itu jangan ada kemelekatan ya. Ayo segera lepas, sadar. Kita fokus ke spiritualitas, kita fokus ke Tuhan ya. Lepas kemelekatan pada apapun. Capek guys, kita ngulang-ngulang kehidupan lagi ya, bereinkarnasi. Kemudian kok aku jadi ceramah ya? Udah lanjut ya. Ntar kemana-mana ini. Ntar kemana-mana. Oke Gemini. Hati-hati ya, ini ada energi orang ketiga yang membawa topeng. Oke, orang ini semangatnya sangat berapi-api sekali ya. Ada energinya maskulin banget gitu. Hati-hati, ini dari past life energinya ya. Jadi ada ketidakjujuran di bawah orang ini. Oke, mungkin juga ada fake akun. Aku nggak tahu apakah Gemini sudah punya pasangan kemudian bertemu dengan seseorang melalui media sosial. Hati-hati ya.
Aku lihat orang ini nggak jujur ya, aku lihat orang ini nih ada yang ditutup-tutupi gitu, memakai topeng, bisa jadi fake akun, hati-hati ya, akun palsu gitu, orang-orang palsu memakai nama lain ya, memakai foto lain, dan dia ngakunya kerja di sini, kerja di situ gitu, tetapi pada kenyataannya mungkin dia di dalam tahanan, hati-hati ya. Banyak banget di Indonesia tahanan-tahanan yang sedang bereaksi di media sosial. Hati-hati ya guys, dalam segi apapun berteman ya, hati-hati banget. Gunakan energi. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kesedihan di sini. Hubungan yang tidak jelas ya, tidak ada kejelasan, ambigu. Makanya di sini ada kebimbangan ya di hati Gemini. Ada tekanan di sini. Ya, berharap bisa menikah. Wow, berharap bisa menikah dengan salah satu maskulin ini tadi ya. Sesuaikan ya guys, ini aku nggak tahu apakah ini hubungan sesama ya, atau Gemini feminim dealing dengan dua orang maskulin, karena energi yang ketarik ini energi banyak orang ya, jadi nggak sepenuhnya resonate. Jika ingin resonate maka kalian harus personal reading. Kita akan lihat akan ada pembaharuan ya Gemini. Gemini, ada banyak penghalang di antara kalian ya. Di dalam hubungan kalian ada banyak penghalang ini, ketika mungkin kalian Gemini ingin menikah ya, tapi banyak banget gunung yang harus kalian lewati ya. Ini gunungnya batu lagi, keras ya, susah ini. Gemini, lepaskan ya Gemini. Oke. Mungkin juga akan ada pertemuan ya, pengen bertemu, tetapi banyak yang harus dilewati. Jika LDR ya banyak banget ya yang harus diurus, banyak banget mungkin keuangan yang belum stabil, banyak banget ya. Kalian harus sabar, ekstra sabar kalau kalian menjalin hubungan LDR ya, jarak jauh, apalagi beda negara ya. Harus sabar, ekstra sabar Gemini. Oke. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa bertemu ya Gemini. No, ada kesedihan ini aku lihat. Gemini, hubungan gak jelas seperti ini gak usah di itu ya, lepaskan ya, tuh ya. Oke. Ingin peluang dan kesempatan untuk datang ya, ingin peluang dan kesempatan untuk bertemu, tetapi ada masalah di sana ya. Ada gunung yang harus dilewati, ada masalah yang harus diselesaikan ya. Yaitu tadi mungkin masalah keuangan atau apapun itu. Ada toks, ini energi cinta segitiga ya, indikasi. Ada yang merusak hubungan ini. Ada yang merusak hubunganmu bersama seseorang, karena aku lihat ada dua maskulin ya. Oke, Gemini, mungkin kamu ada di dalam pernikahan ya. Dan aku lihatlah, seseorang nggak bisa move on, masih menatap di sini. Ingin ada pembaharuan ya, ingin membaharui hubungan. Jika ini adalah mantan suami, nih ya, kalian harus mengambil pelajaran di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga ini ya. Ambil pelajarannya. Kita hidup di dunia ini banyak pelajaran ya guys. Ambil pelajarannya, jangan hanya makan tidur. Ada banyak pelajarannya, oke? Oh, koneksi batin ya. Koneksi batin yang sangat kuat sekali antara kamu dengan seseorang. Pantesan nggak bisa move on ya. Ada cincin dan ada hati di sini. Hati yang terikat, hati yang terhubung. Dan sebagian mungkin ada anak. Ada indikasi nih mantan suami yang sudah terpisah, kemudian kalian bertemu dengan seseorang lewat media sosial ya. Dan ada indikasinya nih mantan suami pengen balik ya, karena ada anak juga di sini. Oke, dia bergerak karena ada anak. Anak ini adalah penyemangatnya
Indikasinya seperti itu ya, karena cintanya kepada anak, keterhubungannya dengan anak. Jika demi anak ya, kalian ingin mempertahankan rumah tangga, maka bicarakan baik-baik ya. Rubah apa yang perlu dirubah, seimbangkan energi, turunkan ego kalian ya. Jangan kayak seseorang pengen mempertahankan hubungan nih, pengen mempertahankan pernikahan, tetapi mereka masih berantem ya. Dua-duanya ini masih membuat kesalahan, yang satunya masih selingkuh, masih suka senang-senang. Ayo rubah ya. Ayo rubah. Kita ini sudah hidup di akhir zaman ya. Jangan terlalu bersenang-senang dengan duniawi. Oke, jadi teman-teman yang pengen mempertahankan rumah tangganya, rubah ya, rubah energi dalam diri. Bicarakan dengan pasangan ya. Komunikasi itu penting. Apakah kita harus mempertahankan rumah tangga ini? Jika dia jawabannya iya, maka ayo kita berubah. Jangan hanya salah satu, dua-duanya harus berubah ya, memperbaiki diri masing-masing ya. Koneksikan diri dengan diri sejati kalian masing-masing, oke? Merubah diri ya, baca kitab dalam diri, perbaiki sifat-sifat buruk dalam diri, fokus ke dalam diri, jangan ke pasangan terus ya, jangan menyalahkan pasangan terus, fokus ke dalam diri ya. Kita tanpa sadar menyalahkan terus pasangan, padahal di dalam diri kita sendiri itulah kesalahan kita letaknya ya. Letak kesalahan itu ada di dalam diri kita. Banyak orang gak sadar itu. Masuklah ke dalam pemahaman itu ya, Gemini. Masuk ke pemahaman itu, baca kitab dalam diri ya. Kalau ada pertengkaran di dalam hubungan, jangan jangan dihadapi dengan api. Meredam dulu ya, menghindar dulu, merenung dulu, hening, meditasi, masuk ke dalam ya, baca. Oh iya, ini salah, itu salah, aku yang terlalu ego ya, minta maaf, perbaiki. Oke, kita akan lihat apa sih perasaan seseorang yang dilihat denganmu, Gemini. Perasaan dia kepadamu, Gemini, dia ada penyesalan di sini ya. Ada penyesalan teramat dalam sekali. Seseorang menyesal, Gemini, seseorang ingin minta maaf. Perasaan dia kepadamu, Gemini. 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 No, banyak ketiga ya. Wow, dia mencintaimu, Gemini. Cintanya begitu besar ya, cintanya begitu meluap-luap di sini. Perasaan dia kepadamu, ada penyesalan. Ini tadi udah dishuffle keluar lagi ya guys. Maafkan aku ya. Aku sangat menyesal. Jika dia ingin berbicara ya. Ada penyesalan di sini. Seseorang menyesal. Tuh, ingin membangun kembali ya dia. Masih menatap ya, masih fokus. Perasaan dia kepadamu, aduh, merasa kehilangan dia ya. Ada penyesalan, ada kesedihan di sana, merasa kehilangan ya, terus memikirkanmu. Fokusnya tetap kamu di sini. Hanya satu yang dia fokuskan. Mungkin banyak ya orang-orang yang dealing ya dengannya, yang sudah pergi, tetapi hanya kamu. Ya, ini maafkan aku ya, aku sudah menceraikanmu jika mantan suami ya. Maafkan aku sudah menceraikanmu. Jika masih single, ini ada energi seseorang ya ingin menikah denganmu, tetapi udah masalah keuangan ya. Tadi ada gunung ya. Ini jika single, jika Gemini single. Ada Gemini single ya. Seseorang menyesal, seseorang maafkan aku ya. Ada energinya, bentar. Oh, oke.
Gemini yang single. Seseorang sedih ya, seseorang merasa apa ya di sini kayak ada penyesalan gitu. Dia nggak bisa datang. Oke, ada pergerakan di sini. Dia nggak bisa datang karena ada suatu hal, mungkin surat menyurat, ya itu masalahnya. Dan masalah keuangan juga, pekerjaan juga ya. Dia terus mikirin kamu. Mungkin juga ada banyak ya yang godain dia di sana, tetapi dia bodo amat gitu. Cinta yang begitu besar pada seseorang kepadamu Gemini. Ingin reuni ya. Ini dikasih cinta segitiga juga ya. Three of Cup, stagnan. Ada keinginan ya, kemelekatan di sini, ada nafsu juga. Oh, seseorang yang pernah meninggalkanmu, dia ada mendapatkan the judgment ya. Dia dapat karma di sini. Sehingga dia kembali. Mungkin dulu dia meninggalkanmu karena energi seorang ibu ya, ada pihak ketiga, mungkin seorang ibu. Cerobohannya dia ya, menarik diri. Seseorang ingin menawarkan ini jika Gemini single ya, ada seseorang yang ingin datang tetapi saat ini dia belum bisa ya. Mungkin dia dulu pernah berjanji kepadamu ingin datang ya, ingin menikahimu, tetapi ada energi orang ini belum bisa ya. Nomor satunya karena pekerjaan dan mungkin juga masalah hukum yang harus dia urus dulu gitu ya. Jarak ya, karena ada jarak. Seseorang ingin lihat ya, ingin menawarkan hubungan ya, ingin menawarkan sebuah komitmen, mungkin melamar. Gemini ya ada dua maskulin di sini. Ada yang tertarik kepadamu dari media sosial salah satunya ya. Ada dua maskulin. Maskulin yang membawa komitmen ya. Ciri-cirinya adalah seseorang yang tegas, seseorang yang udah banyak mengalami sudah banyak melewati banyak hal di dalam kehidupannya ya, sudah banyak belajar dalam kehidupan ini. Seseorang yang tegas, seseorang yang bijaksana, ada energi yang dewasa banget di sini. Terkadang dia cerewet ya, suka ngatur-ngatur, tapi itu demi kebaikanmu. Aku lihat ada ketertarikan ya sangat kuat dari seorang maskulin yang mungkin cukup berada ya. Gemini kamu dihadapkan dengan dua orang. Oke, Gemini dengan Aries di sini, ada Gemini di-link dengan siapa lagi? Sagittarius, Gemini di-link dengan Leo, Gemini dengan Capricorn, Gemini dengan Virgo, banyak ya. Oke, aku rasa itu. Gemini dengan Libra. Gemini, kita akan lihat apa yang disampaikannya kepada Gemini. Apa yang disampaikannya kepada Gemini? Gemini. Itu kesalahanku tapi aku menyalahkanmu, playing victim ya, playing victim. Aku ingin sekali ya berbagi kabar baik denganmu. Gemini. Ini Gemini ada wow. Kamu adalah yang terbaik di dalam hidupku. Gemini, apa yang disampaikannya kepadamu? Aku tidak akan membiarkanmu dekat denganku. Kenapa? Ada bertolak belakangnya di sini. Apakah ini energimu sendiri? Kita berdua tahu aku bukan yang tepat untukmu. Aku terus memutar-mutar ya, percakapan kita berulang-ulang.
Ada banyak hal yang mengingatkanku padamu. Kamu berbicara kepadaku melalui musik. Aku selalu merasakanmu, ya, meskipun kita berjauhan, meskipun kita terpisah. Tuh ada ikatan batin ya antara kalian berdua. Gemini seseorang ya, ada ikatan batin di sini. Berharap, ingin bersamamu. I want you tuh, ya. Aku ingin merasakan hal itu lagi. Aku baru memahami ya tentang koneksi ini. Aku saat ini mengerti dengan koneksi ini ya, koneksi spiritual. Tuh dia berharap bisa bersama lagi dengan Gemini. Semua keputusan ada di tanganmu ya. Gemini. Teman-teman yang ingin konsultasi ya, masalah kesehatan, masalah asmara, hubungan ya. Mungkin juga kalian ada hubungan rumah tangga yang kacau, mungkin ingin mempertahankan hubungan, silakan ya. Silakan, ada WhatsApp di situ yang bisa kalian hubungi. Semua terserah padamu Gemini, ya keputusan ada di tanganmu. Gemini, pesan angel untukmu. Komunikasikan dengan jelas ya. Komunikasi itu penting dengan pasangan guys ya. Jadi jangan marah terus diem-dieman gitu sampai lama. Nggak boleh, itu nggak bagus ya. Komunikasikan dengan jelas. Komunikasi itu penting, jaga komunikasi ya. Apapun ada yang salah, bilang ya. Apapun ada yang ganjel, tanyakan ya. Jangan disimpan, itu nggak baik. Membuat masalah semakin rumit ya, semakin berlarut-larut. Akan ada perubahan besar yang membahagiakan di sini untukmu Gemini. Jadi ya aminkan ya guys. Untuk yang masih berharap mungkin mantan suaminya balik atau berharap ingin perbaiki hubungan, atau jadikan ini doa ya. Ambil pesan positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Tunggu, bersikap tegas ya, perhatikan tanda abundansi ya. Ada keberlimpahan untukmu Gemini di depan sana. Apakah kamu sudah siap? Stay positif ya. Banyak-banyak meditasi, lepaskan ya. Lepaskan, hingga ada pembaruan energi Gemini. Jadi ya, aku rasa ini adalah energimu di bulan Desember. Stay positif ya, stay happy. Jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak masuk ke dalam ya Gemini. Oke semuanya, sampai ketemu di readingan yang berikutnya. Silakan yang mau personal reading, mau konsultasi kesehatan, aku tunggu. Love you guys. Dah.